Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadia Wulandari dari kelas 3 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah kurikulum pembelajaran. Materi pertama yaitu tentang prinsip pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu perubahan perilaku yang mencakup pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Untuk terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka terdapat beberapa ketentuan yang disebut dengan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip pembelajaran umum dan khusus. Prinsip pembelajaran umum yaitu bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen. Peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan. Sedangkan prinsip pembelajaran khusus antara lain yaitu prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan prinsip perbedaan individual. Materi yang kedua yaitu tentang pendekatan strategi dan model pembelajaran. Pembelajaran dapat dipahami melalui pendekatan filsafati, pendekatan psikologi, dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan filsafati, kita dapat memahami makna pembelajaran melalui aliran idealisme, realisme, pragmatisme, konstruktivisme, eksistensialisme, dan Pancasila. Dalam pendekatan psikologi, kita dapat memahami makna pembelajaran melalui aliran behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Strategi pembelajaran adalah pola umum merencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berbagai jenis strategi dapat dipahami berdasarkan rasio guru dan siswa yang terlibat dalam pembelajaran, peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran, dan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Kriteria pemilihan strategi dan model pembelajaran hendaknya didasarkan pada kesesuaian dengan hal berikut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, peranan guru dan siswa yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran atau bidang studi, dan kondisi lingkungan belajar. Materi yang ketiga adalah tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk keperluan perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Model evaluasi digolongkan ke dalam 5 model, yaitu yang pertama adalah measurement, atau evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program atau metode pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Yang kedua adalah congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Yang ketiga adalah illumination. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgement yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Yang keempat, ada Educational System Evaluation.
Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan sesuatu deskripsi dan judgement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input, bahan, rencana peralatan, proses, dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Yang kelima ada CIPP. CIPP merupakan model evaluasi dengan fokus pada konteks, input, proses, serta produk. Keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang dianggap mencakup keseluruhan dimensi kurikulum. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.